Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas analisis visualisasi data yang berjudul Analisis Resiko Keamanan Finansial pada Penggunaan Aplikasi Dana di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Yunus dengan NPM 20222100079. Yang kedua ada Putri Oktariani dengan NPM 20222100082. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Empari Sanawi dengan NPM 20222100069. Dan yang terakhir ada M Dani Akbar dengan NPM 20222100068. Puluhan latar belakang. Sering dengan perkembangan zaman teknologi digital, penggunaan aplikasi keuangan berbasis internet semakin populer di Indonesia. Salah satu aplikasi yang menonjol adalah Dana, sebuah platform pembayaran digital yang menawarkan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi finansial. Dana telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran, transfer uang, pembelian online, dan banyak lainnya dengan cepat dan efisien. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi ini, muncul pula berbagai resiko keamanan finansial yang harus diwaspadai. Kasus-kasus kebocoran data, penipuan digital, dan serangan cyber sudah tidak diawasi lagi oleh OJK. Oleh karena itu, analisis resiko keamanan finansial pada penggunaan aplikasi Dana sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap platform ini. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko keamanan finansial pada pengguna aplikasi Dana, seperti kelemahan sistem keamanan, perilaku pengguna, dan kebijakan privasi. Analisis data. Pada tahap analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis struktural equation modeling atau disingkat SEM untuk menentukan faktor keamanan finansial dan kepercayaan pengguna pada aplikasi Dana. Keamanan finansial dan kepercayaan pengguna Dana pada aplikasi Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktariani dengan NPM 2022210082. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pembentukan model awal terlebih dahulu. Model awal penelitian yang dibuat menggunakan program Smart PLS 4 dengan cara memasukkan seluruh variabel laten beserta indikatornya dan menghubungkan masing-masing variabel laten dan indikatornya berdasarkan teori kajian penelitian terlebih dahulu yang ditemukan. Model awal penelitian yang dibuat dalam penelitian ini memiliki 4 variabel laten dan 17 indikator. Jelaskan evaluasi model pengukuran terlebih dahulu. Model penelitian setelah dilakukan penghapusan indikator dengan nilai kurang dari 0,70 yang dimana variabel B111 dan B222 mempengaruhi variabel C dan juga mempengaruhi variabel A. Selanjutnya, validitas konvergen. Berdasarkan gambar di samping, nilai loading faktor semua item pernyataan lebih dari 0,70, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk latennya masing-masing memiliki validitas konvergen yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yunus dengan NPM 20222100079 akan menjelaskan mengenai tabel validasi nilai AV. Pada tabel ini dapat dilihat variabel A memiliki nilai AV 0,745. Nilai AV 0,745 menunjukkan bahwa lebih dari 74,5% varians item yang dapat dijelaskan oleh variabel A ini menunjukkan bahwa variabel A memiliki validitas yang baik.
variabel B111. Nilai dari variabel B11 ini ialah 0,803, menunjukkan bahwa lebih dari 80,3% varians item dapat dijelaskan oleh konstruk B11 oleh variabel B111. Ini menunjukkan bahwa variabel B111 memiliki validitas yang sangat baik. Pada variabel B22 menunjukkan nilai AV 0,715, menunjukkan bahwa lebih dari 71,5% varians item dapat dijelaskan oleh variabel B22. Ini menunjukkan bahwa variabel B22 memiliki validitas yang baik. Pada variabel C didapatkan nilai AV yaitu 0,797, menunjukkan bahwa lebih dari 79,7% varians item dapat dijelaskan oleh variabel C. Ini menunjukkan bahwa variabel C memiliki validitas yang baik. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa semua konstruk yang diuji memiliki nilai AV di atas 0,50, yang artinya setiap variabel telah memenuhi syarat validitas konsistensi internal. Tabel uji reliability. Pada tabel ini terdapat Cronbach's alpha, merupakan ukuran reliabilitas internal dari item-item yang mengukur suatu variabel. Nilai Cronbach's alpha berkisar antara 0 hingga 1 dengan nilai di atas 0,70. Umumnya dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik. Composite Reliability (RHOA) merupakan ukuran lain dari reliabilitas yang memperhitungkan varians dari indikator-indikator variabel. Nilai RHOA juga berkisar antara 0 hingga 1 dengan nilai di atas 0,70. Umumnya dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik. Composite Reliability (RHOC) merupakan ukuran reliabilitas yang lebih menyeluruh dibandingkan RHOA, dan Cronbach's alpha juga memperhitungkan bobot dari setiap indikator. Nilai RHOC di atas 0,70 juga dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik. Pada baris pertama dapat dilihat variabel A memiliki nilai Cronbach's alpha 0,913, nilai Composite Reliability (RHO) 0,917, nilai Composite Reliability (RHOC) 0,936. Pada baris kedua terdapat variabel B11 yang memiliki nilai Cronbach's alpha 0,878, nilai Composite Reliability (RHOA) 0,886, nilai Composite Reliability (RHOC) 0,924. Pada baris ketiga dapat dilihat variabel B222 memiliki nilai Cronbach's alpha 0,800, nilai Composite Reliability (RHOA) 0,801, nilai Composite Reliability (RHOC) 0,883. Pada baris keempat, nilai dari variabel BC memiliki nilai Cronbach's alpha 0,915, nilai Composite Reliability (RHO) A0,921, nilai Composite Reliability (RHOC) 0,940. Dari tabel tersebut, nilai-nilai yang tinggi pada Cronbach's alpha, nilai Composite Reliability (RHOC) dan nilai Composite Reliability (RHOA) menunjukkan bahwa variabel A, B11, variabel B22, dan variabel C memiliki konsistensi internal yang baik dan reliabilitas yang kuat. Berdasarkan tabel nilai dari semua variabel di atas 70, maka semua variabel sudah dipastikan reliable. Evaluasi model struktural. Pada tabel evaluasi ini, pada baris pertama
R-square untuk variabel A sebagai variabel perbandingan dan kepuasan umum memiliki nilai sebesar 0,746 menunjukkan bahwa 74,6% variasi dalam perbandingan dan kepuasan umum pengguna dijelaskan oleh variabel C sebagai variabel pengawasan dan kepercayaan pengguna. Pada baris kedua, R-square untuk variabel C sebagai variabel dari pengawasan dan kepercayaan pengguna memiliki nilai sebesar 0,767 menunjukkan bahwa 76,7% variasi dalam pengawasan dan kepercayaan dijelaskan oleh variabel B11 sebagai variabel persepsi keamanan dan variabel B222 sebagai variabel persepsi risiko. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa variabel C memiliki nilai R-square dan R-square adjusted yang lebih tinggi daripada variabel A, menunjukkan bahwa variabel C mungkin memiliki kemampuan signifikasi data yang lebih baik. Pengujian hipotesis. Pada baris pertama, variabel B111 mempengaruhi variabel C dengan penjelasan sebagai berikut. Koefisien jalur dari variabel B11 ke variabel C adalah 0,424 dengan nilai statistik T sebesar 2397 dan nilai P sebesar 0017. Karena nilai P kurang dari 0,05 mempengaruhi variabel B11 terhadap variabel C adalah signifikan. Pada baris kedua, variabel B222 mempengaruhi variabel C dengan penjelasan sebagai berikut. Koefisiensi jalur pada variabel B222 ke variabel 0511 dengan statistik sebesar 2,999 dan nilai P sebesar 0003. Karena nilai P kurang dari 0,05, pengaruh variabel B terhadap variabel C adalah signifikan. Pada baris ketiga, variabel C mempengaruhi variabel A dengan penjelasan sebagai berikut. Koefisiensi jalur variabel C ke variabel A adalah 0,864 dengan nilai statistik T sebesar 19.909 dan nilai P sebesar 0% dengan nilai P kurang dari 0,05. Pengaruh variabel C terhadap variabel A adalah sangat signifikan. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil tabel pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai semua hubungan yang diuji dalam model adalah signifikan. Ini memberikan bukti kuat variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang nyata dan relevan di model-model ini. Kesimpulan, persepsi keamanan dan risiko. Kedua faktor ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengawasan dan kepercayaan penggunaan aplikasi. Keamanan yang dirasakan oleh pengelola risiko adalah yang baik berdasarkan kepercayaan yang tinggi pada aplikasi. Pengawasan dan kepercayaan ini adalah media kunci untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan dan bagaimana membandingkan aplikasi dengan aplikasi lain. Pengawasan yang sangat efektif membangun kepercayaan yang penting untuk kepuasan yang lebih tinggi. Saran, meningkatkan keamanan, implementasi langkah-langkah dan keamanan yang kuat, komunikasi yang baik pelanggan mengenai laporan, meningkatkan persepsi keamanan. 2. Mengurangi risiko, transparansi pada pengelolaan risiko, adanya dukungan membantu mengurangi persepsi negatif dan kepercayaan pengguna. Fokus pada pengawasan dan kepercayaan, memperkuat mekanisme pengawasan dan membangun kepercayaan penggunaan secara terus-menerus signifikan meningkatkan kepuasan dengan aplikasi tertentu yang dapat dinilai oleh pengguna tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan singkat dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok. Apabila terdapat kesalahan dalam melakukan presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.